up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami dari kelas C reguler 2020 dengan NIM 3201122015, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun video yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Adapun isi video ini adalah penjelasan mengenai artikel ilmiah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai metode ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari artikel ilmiah sendiri yaitu untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Yang selanjutnya ada jenis artikel ilmiah menurut sumber datanya. Terdapat dua jenis. Yang pertama, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulis artikel ilmiah yang telah disepakati atau diterapkan. Artikel ini dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel ini biasanya ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama, ada sebelum laporan. Ini ditulis untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari orang yang ahli atau disebut dengan pembimbing. Yang kedua yaitu setelah laporan teknis. Ini dibuat setelah laporan mendapatkan revisi sehingga sudah benar-benar siap untuk dipublikasikan. Adapun sistematika penulisan artikel. Yang pertama yaitu ada judul, yang kedua ada identitas penulis, yang ketiga ada sponsor atau instansi, yang keempat ada abstrak, yang kelima ada kata kunci, yang keenam ada pendahuluan, yang ketujuh ada metode, yang kedelapan ada hasil, yang kesembilan ada pembahasan, yang ke-10 ada kesimpulan, yang ke-11 ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel ini dibuat bukan didasari dari sebuah penelitian langsung, tetapi bisa dianalisis melalui sebuah buku dan jurnal penelitian. Artikel ini hanya terdiri sekitar 10-20 halaman. Unsur pokok yang harus ada dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah yaitu judul, nama penulis, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Penjelasan yang terakhir adalah langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik penelitian. Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam artikel ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca.
Yang kedua yaitu menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan artikel ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Yang keempat yaitu survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan artikel ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. Yang kelima yaitu membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Yang keenam yaitu menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Yang ketujuh yaitu menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang ke-8 yaitu melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Yang ke-9 yaitu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atau objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Yang ke-10 yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di langkah inilah Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Berikut adalah contoh-contoh sistematika penulisan artikel ilmiah. Ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, dan ada daftar pustaka. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling. Demikian penjelasan dari saya mengenai artikel ilmiah. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.